Pasca penetapan tersangka bendesa adat, datangi kejaksaan. Prajuru adat Tista mengadu terjadi disharmonisasi antar krama. Sejumlah elemen dan prajuru desa adat Tista Desa Bakti Seraga Kecamatan Kabupaten Buleleng, Rabu tanggal 4 Oktober tahun 2023, mendatangi Kejaksaan Negeri Kejari, Buleleng. Mereka didampingi oleh Ketut Yasa dari LSM Jaringan Reformasi Rakyat Jarak Buleleng dan aktivis hukum dan sosial Gede Putu Arka Wijaya alias Jero Arka untuk menemui pihak kejaksaan pasca penetapan bendesa adat Tista, Nyoman Supardi MP, dan Bendahara Desa Adat Tista Kadek Budiasa sebagai tersangka korupsi. Beberapa pengurus prajuru desa adat Tista yang ikut datang ke kejaksaan diantaranya Jero Mangku Murah Pertama, Gede Sunu, Mangku Kaya, Jero Mangku Arianta, Putu Sentana Wakil Desa Adat Tista dan Ketut Sudarna Kelian Banjar Adat Dajan Rurung dan Krama Adat Tista. Kepala Seksi Intelijen Ida Bagus Alit Ambara Pidada SH dan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Buleleng, Bambang Suparyanto menemui Krama di ruang pertemuan untuk melakukan dialog. Dalam pertemuan tersebut sempat terjadi dialog dan terungkap beberapa hal yang terjadi di desa adat setempat sebelum dan pasca penetapan Nyoman Supardi dijadikan tersangka dalam kasus penyalahgunaan keuangan dana bantuan keuangan khusus BKK tahun-tahun 2015 sampai tahun 2021. Ketut Yasa dari LSM Jarak meminta agar kasus hukum yang menjerat Nyoman Supardi dilihat secara lebih jernih mengingat kasus tersebut syarat dengan muatan kepentingan yang berimbas adanya disharmonisasi di desa adat Tista. Dari Singaraja, Tim Bali Jani melaporkan. Tadi kami dari LSM Jarak Buleleng menyampaikan hasil paruman desa adat Tista yang telah menyepakati pertama agar kasus adat desa Tista kalau bisa biar diserahkan kembali diselesaikan secara adat. Kemudian yang kedua, kalau memang tidak bisa, minimal hasil paruman itu sebagai bahan pertimbangan, karena bagaimanapun juga krama desa adat Tista berharap agar mereka kembali bisa damai dengan seluruh kramanya di dalam melaksanakan tatanan adat maupun agama di desa adat Tista sendiri. Jadi jangan sampai dengan adanya kasus ini masuk ke ranah pengadilan atau meja hijau, ini terjadi pembelahan di masyarakat, apalagi sampai terjadi dendam yang turun-temurun yang membuat desa tersebut akan kacau selamanya. Desa itu kecil sekali, hanya 143 kakak, lagi terpecah seperti ini, kasihan sebenarnya. Makanya kami selaku LSM, begitu ada pengaduan dari krama, ayo kita dalami, disampaikan aspirasi mereka kepada aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Buleleng, yang mana kasusnya sebenarnya sudah setahun lebih ya, Bang, ya? Sudah setahun lebih di sini, sehingga selama kasus itu masih tergantung di sini, selama itu juga pelaksanaan upacara adat atau feodalan di Kayangan 3 itu tidak bisa berjalan dengan baik, bahkan stagnan sama sekali. Itulah harapan. Lumpuh kegiatannya itu. Ya, lumpuh kegiatannya. Di samping itu, desa sudah kecil, masyarakatnya saling jauh. Nah, apalagi sampai ini diputuskan sampai kena pidana, sekian dan sebagainya. Karena krama desa sebagian terbesar mendukung langkah-langkah berdesanya. Ini ada laporan seperti itu, salah seorang prajuru juga kaget dia. Oh, setiap tahun sudah dilaporkan dan bisa diterima. Kenapa kok tiba-tiba ada laporan? Dan yang melaporkan itu notabene katanya memang tidak aktif di desa. Pak, tadi dalam pertemuan disebut secara spesifik ada oknum ragane, disebut ragane yang selalu diundang tapi nggak hadir. Kira-kira siapa yang disebut? Itu dah yang melapor, yang melaporkan. Itu siapa kira-kira? Ya, Krama itu. krama tapi tidak aktif dia. Siapa itu kira-kira? Nah, kalau saya tidak tahu persis itu, saya kan selaku NGO yang memediasi mereka itu.
menampung dan menyampaikan. Dia sempat dipanggil ya, Ramu yang pelapornya sudah sempat diperiksa. Kira-kira sudah kalau di sini kan mereka keluarga di sini. Oh, oknum kejaksaan. Oknum. Ya. Maka dari itu ya saya selaku LSM, selaku orang Bali Hindu juga berharap jangan sampai terjadi hal seperti inilah di desa manapun, kalau bisa jangan sampai terjadi hal seperti ini. Itu membuat kita tidak bagus ke depan. Desa adat akan semakin kacau semua. Karena dimanapun desa adat itu tidak ada yang sempurna. Sepanjang dikelola oleh manusia, namanya manusia juga tidak sempurna. Itu kalau menurut saya kira-kira. Desa adat Tiste datang ke sini. Itu dalam rangka apa sih? Tadi ada beberapa memang warga adat Tiste yang ingin melakukan audiensi kepada kami terkait dengan permasalahan di desa adat Tiste. Jadi audiensi yang ingin disampaikan itu adalah warga tadi menyampaikan hasil paruman yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 September yang pada intinya dia menyampaikan bahwa ingin ada damai lah di desa adat Tiste dan akan melakukan beberapa kegiatan upacara dan juga terkait dengan proses hukumnya untuk dapat nanti diserahkan ke desa adat untuk diselesaikan oleh desa adat. Seperti itu yang disampaikan. Kasus hukumnya sendiri sampai hari ini jalannya seperti apa? Kasus hukum seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa di sini sudah masuk tahap penyidikan di mana kami di Kejaksaan ini sudah menetapkan 2 orang tersangka untuk kasusnya ini dan kasus ini berjalan dan kita harapkan juga dalam waktu dekat ini sudah dapat kami tidak lanjuti lagi lanjutan daripada proses penegakan hukumnya ini. Ini sekedar dijernihkan sih. Ada dugaan intervensi oknum kejaksaan dalam kasus pelaporan itu. Kami sampaikan bahwa di sini tidak ada intervensi dari pihak manapun, apalagi dari pihak oknum kejaksaan, bahwa di sini adalah murni dalam hal proses penegakan hukum dan nanti pun prosesnya ini kalaupun sampai adalah sangat transparan dan terbuka, siapa saja boleh mendapatkan informasi terkait dengan penanganan perkara ini. Pak, kalau permintaan untuk diselesaikan di desa adat, pidananya itu memungkinkan? Nah, jadi kalau proses hukumnya kan tetap berjalan ya, dalam artian kita ada koridor-koridor tertentu dalam hal penanganan perkara, aturan-aturan tertentu dalam penanganan perkara. Tapi memang harapan kami sih dalam sebagai aparat penegak hukum di sini bahwa apa yang kami lakukan dalam proses penegakan hukum ini jangan adalah murni dalam penegakan hukum dan jangan sampai kita berharap jangan sampai warga desa adat Tiste ini terpecah belah menjadi tadi bagaimana yang disebutkan ada 2 kelompok, ada 2 kubu. Kita tidak berharap seperti itu. Jadi harapan kami adalah desa adat Tiste nanti berjalan rukun kembali lagi seperti apa yang sudah ada sebelumnya, sehingga berharap juga nanti proses penegakan hukum serahkan kepada aparat bahwa kami akan menanganinya secara proporsional, secara profesional, dan desa adat Tiste juga berjalan dalam melaksanakan kegiatan adatnya sebagaimana yang sudah terlaksana. Ada upaya EJ nggak? Nah, kalau untuk EJ ini adalah penanganan perkara korupsi, jadi itu tetap berjalan prosesnya sebagaimana yang ketentuan yang diatur dalam baik peraturan perundang-undangan maupun dalam aturan-aturan yang ada di internal kami. Apakah hasil paruman akan memberikan pertimbangan? Setiap masukan, ini akan jadi kami bahan pertimbangan nanti dalam penanganan suatu proses ini. Kalau pemberkasannya sendiri kapan ditarget ramai? Pemberkasan tentu kita di sini berharap ya dapat segera mungkin kita selesaikan. Diterimanya kami dalam agenda audiensi terkait dengan kisruh yang terjadi di desa Tiste, terutama kepada Pak Kadri yang mewakili dalam hal ini Pak Bambang selaku Kasdinsus dan Pak Bagus selaku Kasiden sekaligus humasnya.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, kami sudah bisa diterima dengan baik. Kedatangan kami di sini ingin menyampaikan, karena desa Tiste itu kan desa yang sangat kecil, Bapak. Kalau tak salah, kakaknya hanya 143 kakak. Itu lebih kecil daripada banyak kami yang 260 kakak. Jadi kalau desa Tiste anggaplah dalam tanda kutip bergejolak, tentu karena keramainya sedikit sekali, di samping sedikit banyak yang ampel, karena sebagian besar mereka ada di Denpasar. Nah, tentu yang hal ini akan membuat yaknya upacara-upacara adat maupun keagamaan tidak bisa berjalan dengan baik atau bahkan stagnan sama sekali. Beberapa hari lalu mungkin sudah pernah saya sampaikan, kami hadir ke sini perlu dicatat, Pak, tidak bermaksud untuk mengintervensi ataupun penegakan hukum. Sekali lagi, tidak bermaksud untuk intervensi. Tetapi di desa adat tersebut, desa adat itu terakhir tanggal 26 September kemarin mereka membuat separuman. Di dalam separuman itu ada beberapa kesepakatan. Mungkin bisa bacakan. Setelah melalui proses yang panjang, sehingga mereka juga masyarakatnya terbelah gitu. Sudah masyarakatnya sedikit, kemudian terbelah. Nah, kami selaku LSM yang mendapat pengaduan daripada keramu masyarakat desa Tiste, tentu sesuai dengan tupoksi kami, salah satunya wajib menampung dan menyampaikan aspirasi mereka. Nah, oleh sebab itulah kami datang ke sini untuk menyampaikannya. Bagaimana sih hasil pertemuan paruman di desa itu? Karena ini sudah berlarut-larut jalannya proses hukum yang sampai hari ini masih di Kejaksaan Negeri Geleng. Hanya disampaikan parumannya seperti ini. Disepakatilah sesuai dengan paruman itu. Yang pertama, mereka akan melaksanakan upacara Parna Agung. Mungkin mereka bahasa seperti ucapan salam. Kemudian yang kedua, melaksanakan pembaktian dan persembahyaan bersama memohon gitu pematur. Itu artinya kalau kita pematur itu biar kita sama suaranya, tidak lagi saling serang menyerang. Kemudian melaksanakan upacara menghubungi itu sebagai bentuk bahwa kita itu pernah berbuat kesalahan, mungkin beliau marah, kita menyampaikan upacara menghubungi. Kemudian, ini yang terakhir, memohon kepada Kejaksaan Negeri Geleng agar memberikan pertimbangan dalam perkara yang sedang ditangani. Kalau bisa, di dalam tanda kutip bagi ini, Pak, kalau bisa tolong diserahkan kembali, diselesaikan secara akal. Tetapi kalau memang sudah tidak bisa, tolong hasil paruman ini dijadikan bahan pertimbangan, sehingga kasus ini bisa berjalan dengan cepat. Masyarakatnya bisa saling memahami, memaafkan dan memaklumi, kemudian mereka bisa berinteraksi kembali, melaksanakan yaknya atau puja wali secara bersama-sama. Tidak lagi ada ke depan itu, apalagi sampai terjadi kalau ini sekarang menjadi sengketa yang tajam sekali, desa yang kecil menjadi permusuhan yang turun-temurun, saling dendam dan sebagainya. Itulah yang kalau bisa tuh jangan sampai terjadi, karena desanya kecil, lagi besar seperti itu, sama saja kita di rumah tangga kalau bisa, ya kalau istilahnya di Muslim itu islah lah, selesai kita selesaikan, sehingga yang ke depan itu yang sudah dilewatkan, yang ke depan itu dapat terselesaikan bersih kembali. Itu barangkali harapan daripada keramu desa sesuai dengan paruman ini. Dan di sini juga sudah disampaikan siapa-siapa saja yang hadir, kemudian foto-foto itu sudah ada. Itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali bapak-bapak yang lain ada yang menambahkan, silakan.
Om Swastiastu. Pertama-tama kami mengaturkan puji dan syukur kehadiran Sang Yang Widi Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita bisa berkumpul di aula Kejaksaan Negeri dengan keadaan sehat walafiat. Dumugi Tuhan Yang Maha Esa memberikan jalan, memberikan pikiran kita yang hadir di sini supaya apa yang kita bicarakan bisa diterima dan menghasilkan suatu hasil yang begitu baik untuk kita semua. Itu yang pertama. Itu yang kedua, kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak kejaksaan yang sudah sudi menerima kita, sudah menerima kami sebagai warga masyarakat desa adat yang kami cintai ini. Dumugi Tuhan Yang Maha Esa memberikan jalan. Dan ketiga, sebelum dia mengutarakan nabi yang wenten unek-unek di dalam hati saya, perkenalkan dulu, nama saya Putu Sentanu Pak Titiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titiang satu kamu sangat sedih melihat desa Titiang sekali bangkit betul-betul hancur, terbelah antara kedua belah pihak, si pelapor dan kepada keramaian lain. Betul-betul yang sedih melihat kegiatan-kegiatan yang mestinya kita lakukan sama sekali sekarang tidak bisa dilakukan, seperti melakukan pasrama, bulan bahasa, terutama pada saat kita melakukan suatu piola, suatu yadnya yang suci, yadnya yang tulus. Itulah menyebabkan kami sangat menangis, sangat prihatin, dan saya juga merasa malu kepada warga-warga lainnya, desa-desa lainnya. Untuk itulah saya memohon kepada Bapak Kejaksaan agar semua ini terselesaikan dengan baik dengan kekeluargaan kami, agar kita bisa menjalankan roda kegiatan di sekitar kami secara baik, secara tulus. Kemudian senyum kita dalam menyambut hari. Di sini kita sudah sampai terjadi batas-batas sampai tidak bisa menyambut hari, tidak bisa melibatkan seketika seperti dulu. Itulah yang menjadi perhatian kami, yang menjadi evaluasi kami. Dan saya selaku kamu betul-betul tersentuh hati saya bagaimanapun, karena disadari dulu suatu kedamaian, suatu kenyamanan, suatu kerukunan yang sudah berjalan sekarang secara tiba-tiba seperti ini keadaan desa kami, sehingga segala kegiatan bahkan kita tidak saling menyapa lagi, dan itu sangatlah tidak kita harapkan. Dan di sini mungkin Bapak selaku kejaksaan, selaku pemerintah yang bisa menciptakan suatu kedamaian dalam kami, agar jangan mempertajam pecah belah kami di antara desa kami. Kami di desa, kami selalu kamu ke sini bukan untuk mencari suatu permasalahan, untuk mempertajam suatu permasalahan, bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kami menginginkan suatu kedamaian, suatu kenyamanan, dan tidak ada rasa dendam secara berlarut-larut. Tidak ada lagi dendam secara yang lebih keras lagi,
itu akan menjadi dendam secara turun-temurun kepada anak dan cucu kita. Untuk itu, saya sangat memohon sekali kepada Bapak Kejaksaan, bagaimanapun caranya, saya selaku masyarakat yang awam hukum, tuna pendidikan, tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tetapi intinya saya hanya mencari suatu kedamaian, kerukunan terhadap saudara-saudara kami. Nah, itulah harapan kami. Terima kasih banyak. Sebelumnya saya perkenalkan, mungkin saya di belakang untuk kelangan diri. Nama saya kita sudah disebut Indonesia. Iya, pasal pada Sabenika. Tujuh angkat kaset biasanya kalau kami di Bali itu ada hari-hari tahunan. Angkat kaset itu sudah dilakukan pertanggungjawaban dengan baik dan diberikan lembaran-lembaran perdaging itu dipertanggungjawabkan. Nah, itu juga sudah diterima oleh Keramu, sudah diterima dengan baik dan tidak ada gejolak. Nah, yang belum ada pertanggungjawaban pada sebelum ada pelaporan ini adalah pada saat berlangsungnya COVID, jadi pada tahun 2020-2021 itu yang tidak ada, yang belum dilaporkan. Nah, kami dari prajurit mungkin punya alasan karena pada saat itu tidak boleh berkumpul dengan sekian orang, apalagi dengan lebih dari 10 ke 20 orang itu sudah tidak boleh. Nah, itulah yang ditunda. Namun kegiatan-kegiatannya, apa yang menjadi himbauan daripada yang menurunkan DKK, juga himbauan dari pemerintah, itu sudah dijalankan sebagai mana mestinya, sudah berjalan dengan baik. Nah, untuk itu yang kami sebenarnya jadi tanda tanya, kenapa Bapak tidak istilahnya menanyakan kepada si pelapor, kenapa pertanggungjawaban yang sudah diterima dengan baik itu kemudian tidak mungkin kembali. Nah, itu yang menjadi tanda tanya kami, sehingga kami terus terang saja bagaimanapun ya, jadi kami masih banyak tanda tanya jadinya Pak. Untuk itu mohon dari Bapak-Bapak untuk memberikan suatu jalan agar kami tetap bisa menjaga suatu kedamaian, kondisi yang kondusif terhadap dengan cara yang sangat bagus, santun menurut kami, di mana pada pokoknya Bapak kan di sini juga saya nilai sangat bagus sekali dalam hal menyampaikan bahwa kedatangan Bapak kemarin ini adalah tidak mengintervensi daripada apa yang dilakukan oleh kami selaku penegak hukum dalam menangani proses perkara yang ada di adat itu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Nah, dapat kami juga tanggapi terkait dengan proses penegakan hukum ini sebenarnya adalah proses hukum dalam hal penegakan hukum karena juga ada suatu perbuatan pidana. Sehingga harapan besar kami juga sama dengan Bapak-Bapak bahwa penegakan hukum ini berjalan sesuai dengan koridornya, yaitu untuk penegakan hukum. Dan yang juga berharap, harapan besar kami juga bahwa proses penegakan hukum ini sebenarnya tidak harus mengganggu daripada apa yang sudah ada di desa, apalagi sampai berlaku sebenarnya bukan itu. Makanya kami sudah membatasi bahwa kami sebagai penegak hukum adalah melaksanakan tugas kami dalam proses penegakan hukum. Makanya kami juga mengimbau dari Bapak-Bapak sekalian di sini, sangat bagus sekali tadi sudah melakukan paruman dengan hasil apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketut di paruman tersebut untuk melakukan konsolidasi lagi. Nah, makanya kami harapkan juga ya jangan sampai ada perpecahan, jangan sampai ada perpecahan, jangan sampai ada alasan
Ya kami juga tidak mau sebagai suatu alasan gara-gara ada perkara permasalahan hukumnya kemudian kami terpecah. Seolah-olah kami rendah. Nah, di sana kami di sini hanya sebagai pelaksanakan tugas kami yaitu dalam proses penegakan hukum. Makanya kami harapkan juga kedewasaan daripada kamu dalam hal menyikapi ini. Seperti itu. Nah, terkait dengan proses penegakan hukumnya di sini sudah berjalan, bagaimana Bapak pun ketahui juga kita di sini sudah menetapkan tersangka dan kami pun seperti yang kita sampaikan baru tadi, kami pun juga menargetkan bahwa dapat menyelesaikan kasus ini secepat mungkin. Karena kami tidak ingin berlarut-larut, karena kami pun ada pada satu dalam hal penanganan perkara. Tapi memang itu membutuhkan suatu proses juga. Nah, sangat baik sekali memang tadi apa yang disampaikan dari Pak Umar itu melakukan kembali konsolidasi, melakukan kegiatan-kegiatan upacara yang mungkin nanti dapat membuat lagi suasana desa kita lebih baik lagi. Nah, seperti itu kami sangat mendukung dan untuk proses hukumnya ini karena masih berproses dan masih berjalan. Tentu apa yang menjadi keinginan dari bapak-bapak tentu akan kami juga pertimbangkan seperti itu, ya. Tapi jika proses hukumnya berjalan, kalau memang seperti apa yang tadi sampaikan bapak ini kan tidak ingin mengintervensi kami dalam hal penegakan hukum. Kalau memang tidak, kami berupaya agar perkara ini cepatnya kami selesaikan hingga ada suatu kepastian hukum dalam hal ini terkait dengan yang di sana. Hari ini kami. Nah, tapi apa yang menjadi keinginan Bapak tentu nanti dari tim juga akan menjadi bahan masukan nanti juga kami sampaikan kepada pimpinan. Mungkin itu yang dapat kami terima dan mungkin nanti ada tambahan. Apakah nanti hasil dari Pak Lumanke akan diserahkan kepada kami atau nanti? Ya, terserah saja. Mungkin ada tambahan sedikit mungkin dari Bapak tim desa Sister nama desa Sister. Nah, juga terkait dengan surat yang disampaikan untuk audiensi sudah kami terima. Sebenarnya sih tadi juga kepada Pak Kajari, tapi mohon maaf Pak Kajari hari ini melakukan kegiatan ke Kejaksaan Tinggi. Jadi yang menerima bapak-bapak ini makin Tiang selaku kasih intel dan Pak Bambang selaku kasih bisus yang menerima kegiatan audiensi hari ini. Memang kalau dari yang baca dari suratnya audiensi ini terkait dengan memang ada hubungannya juga dengan perkara yang ada di situ yang kita tangani. Untuk lebih jelasnya nanti apa yang ingin disampaikan kami persilakan dari perwakilan bapak-bapak untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan terkait dengan permasalahan kalau ada permasalahannya. Mungkin ini yang saya sampaikan, waktunya saya persilakan. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf mungkin karena tadi disebutkan beberapa kali ke kantor kejaksaan, tapi kami baru kali ini bisa bertemu Bapak kalian dan mendampingi Pak Kasida yang menerima Bapak. Ini karena kesibukan kami, bukan karena kami sengaja. Mungkin sebagai wujud transparansi kami dalam melakukan penegakan hukum terkait penyimpangan penggunaan dana PKK oleh pengurus desa dan desa. Kami sampaikan bahwa penanganannya di tahap penyidikan dan kami telah menetapkan tersangka. Saya sendiri yang membawa surat penetapan tersangka untuk diserahkan pada yang bersangkutan. Karena kami yang bertanggung jawab.
pimpinan seksi khusus. Mungkin tadi disebutkan seperti sangat lama atau kurang tepat penanganannya. Ini bukan masalah karena kami lama atau cepat, tapi kami harus mempertanggungjawabkan nantinya kepada siapa? Pada masyarakat yang telah melaporkan pada kami. Kami harus membuktikan bahwa apa yang kami lakukan ini benar. Nanti kita buktikan di persidangan. Para tersangka juga punya hak untuk membuktikan sebaliknya. Karena itu kami hati-hati dalam penanganan kasus ini. Karena bisa dikatakan kasus ini juga kan relatif sensitif. Dari awal kami menyadari ada pro kontra pada saat kami melakukan penanganan kasus ini. Dari awal kami berharap masyarakat tetap rukun, jangan karena ada penanganan yang kami lakukan masyarakat tetap belah. Itu harapan kami dari awal. Kami mengetahui tadi yang disampaikan Pak Kasih bahwa masing-masing itu punya tusi sendiri, tugas dan fungsi masing-masing. Kami di dalam penegakan hukum. Kalau kami terlalu keluar dari fungsi kami nanti bisa diperiksa pengawasan karena sudah keluar dari tusi yang harus dijalani. Karena itu tadi yang disampaikan ada gejolak di masyarakat. Sebetulnya banyak institusi yang ada di luar desa adat yang bisa ikut membantu di dalam penyelesaian permasalahan di luar masalah hukum, karena masalah hukum harus diselesaikan oleh aparat penegak hukum. Seperti desa dinas seperti Seragam, dia punya fungsi untuk membimbing, membina desa adat yang ada di wilayah hukumnya. Saya berkali-kali berbicara dengan Profesor, kami sampaikan tolong masyarakat desa adat bisa dibantu untuk menjaga kerukunannya, jangan sampai timbul gejolak. Pemerintah daerah Buleleng juga mempunyai fungsi tugas untuk membantu melakukan pengamanan melalui. Kalau itu yang pokok-pokok buat masyarakat seperti ada Seridaku, ada Kata desa, sahabat desa sudah kami lakukan di sana, Pak. Sedangkan yang selamat yang berproses untuk mengajarkan siang, kami kan sudah mengundang semua untuk tokoh masyarakat sudah sama, tapi raganya tidak pernah hadir, Pak. Makanya dengan adanya pelaporan ini sama seperti tadi, kami bertanya-tanya jadinya, Pak. Kok justru begini jadinya? Padahal kami sebagai prajurit sudah wanti-wanti mengundang, bukan pakai